Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Bapak dan Ibu Tani dimanapun Anda berada. Kembali kami sapa Anda dalam program Kiprah Desa di edisi hari ini, Rabu 18 Agustus 2021. Bersama saya Arfan Yusri, dan kita di kesempatan kali ini akan membahas terkait hutan kemasyarakatan atau HKM ya. Dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kita di kesempatan kali ini, yaitu Bapak Nawir SPMM kembali. Beliau adalah penyuluh kehutanan Madya dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan malam hari ini. Saya menyapa beliau dulu nih. Assalamualaikum, selamat malam Pak Nawir. Ya, halo Pak Nawir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam Bung Arfan. Ya, apa kabar ini Pak Nawir? Ini kali kedua jumpa nih. Alhamdulillah, kabar baik dan tetap semangat. Tetap semangat. Pak Arfan. Baik. Kembali kita sapa pendengar-pendengar kita melalui FM, AM, dan juga melalui media sosial kita di Facebook ya, Pro 1 RRI Makassar, dan juga di live streaming RRI Makassar malam hari ini ya. Kali ini kita akan membahas terkait hutan kemasyarakatan nih kepada para pendengar Pak Nawir. Nah, mungkin mengawali perjumpaan kita malam hari ini menyapa pendengar-pendengar warga tani dimanapun berada, kelompok tani dimanapun berada, atau yang saat ini lagi monitor kita ini, mungkin bisa menjelaskan dulu nih, HKM atau hutan kemasyarakatan itu apa sih sebenarnya Pak Nawir? Ya, terima kasih Pak Arfan, pendengar RRI Pro 1 Makassar yang kami hormati dan banggakan. Salam sehat semuanya. Kali ini saya akan membahas satu topik di bidang kehutanan, yaitu hutan kemasyarakatan yang biasa disingkat dengan HKM. HKM ini merupakan salah satu skema dari program perhutanan sosial yang minggu lalu di Kiprah Desa juga telah disampaikan oleh rekan kami. Dan 5 skema dari perhutanan sosial, salah satu diantaranya adalah hutan kemasyarakatan. Kenapa topik ini penting? Agar yang sudah memegang izin atau persetujuan, ataukah masyarakat tani kita yang akan mengusulkan, itu kita mendorong pengolahan HKM sesuai dengan aturan yang ada, baik yang akan dimohonkan maupun yang telah mendapatkan izin atau persetujuan. Kemudian yang kedua, menyampaikan kondisi bagaimana pengolahan HKM di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya. Nah, apa yang dimaksud dengan hutan kemasyarakatan? Yaitu kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat sebagai satu bentuk akses legal yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada masyarakat atau koperasi untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Saya sampaikan pada pendengar dan Bu Arfan bahwa capaian HKM kita di Sulsel saat ini sejak 2018 sampai 2021 itu sudah ada 262 izin atau persetujuan yang telah dikeluarkan oleh Menteri di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, ini semua masyarakat kita yang punya kelompok yang mendapatkan izin pengolahan hal itu. Luas HKM yang ada di Sulawesi Selatan saat ini 58.806,27 hektar, di mana masyarakat yang terlibat ada 19.413 kepala keluarga, Bung Arfan. Itu saya kira gambaran singkat tentang HKM dan
bagaimana penting untuk kita saling mengingatkan di acara Kiprah Desa ini. Baik, sudah ada sekitar 262 izin ya di Sulawesi saat ini. Kalau melihat capaian tersebut atau angka-angka tersebut, apakah sudah mencapai dari target program pemerintah, Pak Nawir? Belum mencapai target. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ada namanya peta indikatif perhutanan sosial. Nah, potensi-potensi di Sulawesi Selatan itu masih ada. Makanya melalui kesempatan ini sangat bagus untuk disampaikan secara umum bahwa langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh bagi yang belum dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita setelah menerima izin atau persetujuan dari menteri. Baik, Ya. berarti masih akan terus berlanjut dan memberikan kesempatan ini kepada masyarakat yang lainnya ya Pak ya, yang ingin mendapatkan izin pengelolaan ini. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin melihat HKM ini juga sangat penting. Seberapa mungkin Pak Nawir tadi mengatakan ini penting. Seberapa penting ini untuk masyarakat ketahui ya terkait hutan kemasyarakatan ini, Pak, di Sulawesi Selatan? Ya, ini sangat penting kalau misalnya proses pengusulan atau permohonan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, tentu akan memakan waktu yang lama dan kemungkinan permohonan ditolak. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan secara singkat dua komponen, yaitu pra izin atau pra persetujuan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua pasca izin, apa yang jadi pra dan pasca. Ya. Itu yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Nah, silakan Pak. Ya. Untuk pra persetujuan yang perlu diketahui itu ada namanya subjek. Siapa sih yang diberikan izin atau persetujuan? Yang pertama adalah perorangan yang membentuk kelompok. Biasanya di kehutanan namanya kelompok tani hutan. Nah, kalau luasnya cukup luas dan banyak calon pesertanya itu biasa dibentuk gabungan kelompok tani. Selain kelompok itu juga diberikan kepada koperasi dengan ketentuan koperasi setempat di wilayah lokasi yang akan diizinkan. Tentunya koperasi itu bergerak di kehutanan, pertanian, hortikultura dan peternakan. Ya, itu subjek yang diberi kesempatan untuk bermohon. Kemudian anggota kelompok tersebut perlu dipahami bahwa satu keluarga hanya mewakili satu orang, biasanya kepala keluarga. Itu. Jadi tidak diberikan izin semua anggota keluarga. Kemudian yang akan diberikan izin juga belum terdaftar sebagai pemegang izin sebelumnya, jadi tidak bisa double. Kemudian itu subjek, kemudian objeknya di mana untuk HKM? Untuk HKM itu lebih ditentukan Pak Arfan, hanya boleh di kawasan hutan negara berupa status hutan lindung dan atau hutan produksi. Kemudian kawasan hutan juga belum dibebani oleh izin apapun atau izin perhutanan sosial, tidak bisa double. Kemudian areal yang dimohonkan oleh subjek tersebut masuk dalam peta indikatif areal perhutanan sosial yang telah dikaji dan ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bisa juga kalau dia tidak termasuk dalam areal peta indikatif, namun fakta lapangannya sudah ada masyarakat kita yang tidak mengganggu hutan, tetapi mencari nafkah pencarian di situ, bisa difasilitasi untuk mengajukan permohonan. Itu subjeknya adalah siapa, objeknya, lokasinya. Kemudian saya jelaskan singkat tata cara, karena ini sangat penting
Kalau salah caranya mungkin tidak Ya, akan ya, ya. ditolak atau akan lambat pengusulannya. Sebenarnya ketentuan tata cara ini dan semuanya itu diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Tata cara yang pada umumnya permohonan dilakukan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh kelompok dari subjek itu. Bisa kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, maupun koperasi. Di dalam permohonan itu dilengkapi identitas pemohon yang ditandatangani oleh pemerintah terkait, kepala desa, lurah, atau camat. Format daripada identitas itu bisa dalam bentuk hard copy, cetak, ataupun digital. Kemudian di permohonan itu juga memuat gambaran umum wilayah dari objek yang diusulkan. Kemudian di permohonan itu juga dibuat oleh pemohon peta usulan lokasi. Peta usulan lokasi ini minimal 1:50.000. Itu paling kecil. Kemudian ada juga di permohonan itu di pemohon harus membuat fakta integritas yang bermaterai dan ditandatangani oleh ketua dari pemohon. Kemudian dilampirkan juga legalitas dari pemohon, baik itu kelompok, gabungan kelompok tani maupun koperasi. Legalitasnya berupa pembentukan atau pengukuhan ataupun akta pendirian dari koperasi. Kemudian permohonan tersebut dikirim ke menteri dan ditembuskan kepada gubernur, bupati, wali kota, kemudian pimpinan OPD yang membidangi kehutanan di provinsi, kepala UPT, dan kepala KPH yang ada di wilayah kabupaten masing-masing. Permohonan bisa manual, Bung Arfan, bisa juga elektronik, bisa elektronik. Kemudian permohonan secara elektronik ini biasanya difasilitasi oleh kelompok kerja percepatan perhutanan sosial yang dibentuk oleh gubernur di Sulawesi Selatan. Itu hal-hal yang substansi yang harus ada di dokumen-dokumen permohonan dari pemohon. Itu Bung Arfan. Baik. Jadi ada pra dan pasca pemohonan izin HKM ini yang penting Anda lengkapi, yang penting Anda ketahui begitu ya dalam pengurusan ini. Dan itulah mengapa pentingnya HKM ataupun topik ini kita sampaikan malam hari ini pendengar di ruang dengar Anda. Dan kita masih bersama Pak Nawir SPMM di ruang dengar Anda pendengar, tapi saya akan break dulu Pak Nawir, kita akan lewatkan dulu satu informasi ini. Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang, sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing. Adik-adik, jaga jarak ya. Normal ya. Sudah siap, Dek? Siap. Oke, sudah. Tunggu 30 menit ya, Dek. Saudara, vaksinasi pada anak usia 12 tahun hingga 17 Sudah makin tahun divaksin, Nak. dilakukan di Kota Gimana, Makassar, Mi? Sulawesi Ndak Selatan. sakit, Ji? Anak-anak dan Ndak mual Ji kita rasa. Baik-baik, Ji, Nak. Ndak demam, Ji. Ibu sudah bilang tuh jangan Mi dulu vaksin. Biar Mi temanmu yang lain dulu yang divaksin. Nanti kenapa-kenapa, Nak. Tidak, Ji, Bu. Nggak apa-apa, Ji. Cuman sedetik, Ji juga. Nggak sakit sama sekali. Alhamdulillah, syukur Mi itu, Nak. Sedetik untuk generasi sehat.
Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kesempatan malam hari ini. Dan kita kembali lanjut menyapa Anda di program Kiprah Desa kita. Kita masih membahas terkait hutan kemasyarakatan. Nah, saya sapa Anda dulu kembali dengan topik kita ya. Menurut peraturan pemerintah ataupun Menteri Kehutanan Republik Indonesia, hutan kemasyarakatan yang disingkat pula dengan HKM ini adalah hutan negara yang pemanfaatannya itu ditujukan untuk pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar kawasan hutan, gitu ya. Seperti itu ya penjelasan singkatnya Pak Nawir ya. Nah, kalau tadi sudah ada beberapa aspek yang disampaikan, apa itu HKM, apakah capaiannya di Sulsel dan siapa-siapa saja nih subjek, objek, dan tata cara permohonan serta mekanisme permohonan persetujuan HKM itu sendiri bagi masyarakat ataupun kelompok tani yang ingin mengajukan permohonannya. Nah, Pak Nawir setelah mendapatkan izin begitu serta merta dengan persetujuan yang diserahkan ataupun HKM ini dari Menteri, apa kewajiban atau apa yang harus dilakukan oleh kelompok atau orang pemegang izin ini? Ya, makasih Ya. Bung Arfan. Sebelum ke situ, setelah permohonan sampai tadi di Menteri, itu akan dilakukan Masih ada verifikasi administratif. Ya. Kalau permohonan itu sesuai dengan ketentuan, akan dikeluarkan untuk verifikasi teknis lapangan. Nah, kalau permohonannya ada yang kurang, akan dikembalikan ke pemohon dalam kurun waktu tertentu untuk diperbaiki dan dikirim kembali. Nah, untuk verifikasi administrasi yang tadi dilakukan oleh Menteri melalui Dirjen PS dan komponen kehutanan yang ada sesuai dengan aturan, itu dilakukan verifikasi teknis terhadap objek dan subjek. Artinya ke lapangan ya? Termasuk ya ke lapangan sebelum. Nah, setelah berita acara verifikasi teknis itu disampaikan kembali ke Menteri. Nah, kalau memang sesuai dengan permohonan dan fakta lapangan, itu melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial atas nama Menteri mengeluarkan izin atau persetujuan. Nah, sekarang apa saja yang penting harus dilakukan oleh pemegang izin setelah menerima persetujuan? Yang pertama tadi saya ingatkan bahwa di peraturan Menteri LHK itu jelas hak dan kewajiban pemegang izin itu. Tentu kata kunci adalah bagaimana menjaga hutan itu dan bisa meningkatkan ekonominya dan tidak merubah sama sekali kondisi hutan yang ada. Justru meningkatkan fungsi ekologi dari hutan itu untuk menjaga kelestariannya. Tentunya juga harapan bahwa bisa menambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Contoh yang harus dilakukan Pak Arfan, setelah mendapatkan izin atau persetujuan, kelompok itu melaksanakan penataan areal, penandaan batas. Tentu tadi ada batasnya, batas karena kawasan hutan lindung dan produksi itu luas Pak Arfan. Kalau misalnya hanya 100 dikasih, tentu bersama dengan pemerintah desa dan instansi terkait, kelompok pemegang izin itu melakukan penandaan batas areal. Kemudian menginventarisasi potensi yang ada pada lokasi izin tersebut. Itu. Kemudian setelah ada penandaan batas, kemudian diinventarisasi potensinya, disusun rencana. Ada namanya rencana kelompok perhutanan sosial atau rencana kerja umum. Ini 10 tahun. Pemegang izin harus menyusun sesuai dengan potensinya apa 10 yang dilakukan. tahun ya? Nah, itu ya, itu lagi dijabarkan. RKPS itu dijabarkan setiap 3 tahunnya untuk memudahkan dimonitor dan evaluasi. Kemudian setelah itu, setelah ada rencana, ya dia kaji, dia manfaatkanlah hutannya. Bisa pemanfaatan, kalau dia di hutan lindung, dia hanya bisa memanfaatkan kayu. Tidak bisa hanya dia memungut ataukah pemanfaatan jasa lingkungan berupa air misalnya ekowisata. Kemudian di izin pada itu bisa melakukan
agroforestry, perpaduan antara budidaya, kehutanan, dan pertanian. Bisa juga silvopasmana, perpaduan antara kehutanan dengan peternakan. Bisa juga silvo unit usaha. Topik yang melanjutkan pembahasan kali ini di pendengar di acara Kiprah Desa yang akan hadir setiap harinya di ruang dengar Anda 19.30